Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Memes di pelajaran sosiologi. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan membahas mengenai konflik sosial part 2. Untuk yang belum nonton part 1-nya, silahkan nonton di video sebelumnya. Oke, pembahasan hari ini yaitu mengenai klasifikasi konflik dan dampak konflik. Oke, konflik yang pertama yang akan dibahas yaitu konflik individu. Konflik dalam individu ini bisa diartikan sebagai konflik yang terjadi dalam mental atau diri seseorang karena suatu hal. Nah, hal ini bisa berupa pilihan yang berbeda dengan kata hatinya. Jadi dia konflik dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu konflik kolektif. Dari namanya saja sudah kolektif ya, otomatis kan bersamaan ya. Jadi konflik kolektif itu merupakan suatu konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Kita cek ya. Di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama itu menunjukkan bahwa seseorang itu sedang terjadi konflik individu gitu ya, karena dia merasa menyesal dengan pekerjaan yang dia pilih, seperti itu. Yang kedua ada konflik kolektif. Contohnya apa? Contohnya misalkan demo itu kan dilakukan secara bersamaan dan memiliki tujuan yang sama juga. Nah, yang ketiga ada konflik fungsional. Konflik fungsional merupakan konflik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi dan bersifat konstruktif. Contohnya misalkan ada persaingan antara organisasi pramuka dan OSIS di sebuah sekolah yang lantas mendorong masing-masing kelompok berlomba dalam meraih prestasi. Jadi inti dari konflik fungsional ini adalah konflik yang membawa dampak positif gitu ya, terhadap membangun sesuatu yang positif gitu ya. Berbeda dengan poin keempat yaitu konflik disfungsional atau disfungsional ya, yaitu ketika beberapa dampak dapat menghambat organisasi sosial lainnya. Konflik disfungsional merupakan konflik yang menghambat tercapainya suatu organisasi atau bersifat destruktif atau merusak ya. Jadi konflik yang nomor 4 ini konflik sebaliknya dari konflik yang nomor 3. Kalau tadi nomor 3 fungsional atau bersifat positif, kalau nomor 4 ini disfungsional atau bersifat negatif. Contohnya apa? Kita contohkan seperti yang tadi ya. Ada persaingan antara organisasi pramuka dan OSIS di sebuah sekolah yang lantas mendorong masing-masing kelompok saling menjatuhkan organisasi lawan. Kalau tadi itu karena ada persaingan kemudian mereka berlomba membuat prestasi, kalau ini ada persaingan tetapi malah saling menjatuhkan organisasi lawan, itu kan bersifat destruktif ya, atau merusak. Nah, kemudian menurut kalian konflik itu ada dampak positifnya nggak ya? Kita cek yuk. Nah, ternyata konflik itu juga memiliki dampak positif selain dampak negatif yang sering kita ketahui. Kita cek dampak positif dari adanya konflik. Yang pertama itu meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompoknya. Karena biasanya konflik itu terjadi dari dua kelompok ya. Jadi karena adanya konflik tersebut, dampak positifnya yaitu anggota dari masing-masing kelompok itu bisa memiliki solidaritas yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu ketika pihak-pihak yang terlibat sama-sama kuat, konflik pun dapat memunculkan sebuah kompromi gitu ya. Oke.
Kemudian dampak negatifnya yang sering kita ketahui bahwasanya yang pertama itu konflik dapat memicu rusaknya hubungan antar individu dan kelompok. Yang kedua, memakan korban berupa kerusakan harta benda, bahkan bisa juga korbannya itu nyawa manusia. Kemudian yang ketiga yaitu berubahnya kepribadian para individu yang terlibat, baik yang mengarah pada hal-hal positif maupun negatif. Kemudian yang terakhir yaitu menimbulkan dominasi dari kelompok yang menang atas kelompok yang kalah. Biasanya orang yang sudah menang dalam berkonflik itu dia merasa mendominasi atas kelompok yang kalah gitu ya. Oke, itu adalah materi part 2 mengenai konflik. Karena sudah selesai dari part 1 dan part 2, next kita latihan soal mengenai materi konflik. Oke, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.